Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barya wa barya khususon ila ruhun baba. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa simma dalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, kita doakan semoga lekas disembuhkan. Allahumma rabban nasi bil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu ayyuhadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Allahumma stajib.
Mudah-mudahan orang sadayana dipaparinan kagiatan iman Islam sehat lahir batin, barokah rizki, barokah iswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra, barokah usaha. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita lanjutkan kepada bab baru, Pak. Meskipun ada bahasan sedikit 10 lagi sisa dari makruh-makruh salat. Kita baca matannya bab baru, kemudian nanti kita lanjutkan syarahnya yang bab selanjutnya. Bab baru menginjak kepada bab rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan arkanis sholati, rukun-rukun salat. Nah, jadi nanti setelah syarah pada bab setelah sebelumnya melanjutkan kepada rukun-rukun salat, pokok-pokok salat. Nah, arkanus sholati sab'ata asyara, rukun-rukun salat sab'ata asyara, jumlahnya ada 17. Al-awwalu, pertama, an-niyatu, niat. Asani, kedua, takbiratul ihrami, takbiratul ihram. As-salisu, ketiga, rukun salat, al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi yang mampu, fil fardi, dalam salat fardu. Ar-rabi'u, keempat, qiraatul fatihati, membaca al-fatihah, itu rukun. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku. As-sadisu, keenam, at-tuma'ninatu fihi, tumaninah di dalam ruku. As-sabi'u, ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, kedelapan, at-tuma'ninatu fihi, tumaninah dalam i'tidal. Nanti akan dibahas apa itu tumaninah, Pak ya. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru, ke-10, at-tuma'ninatu fihi, tumaninah di dalam sujud 2 kali. Al-hadi asyara, ke-11, al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara 2 sujud. As-sani asyara, ke-12, at-tuma'ninatu fihi, tumaninah di dalam sujud. Al-julusu, duduk baina antara, jadi duduk di antara 2 sujud. Tumaninah dalam duduk di antara 2 sujud. As-salisa asyara, 13, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, al-qu'udu fihi, ke-14, duduk pada tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, 15, as-salatu ala nabi fihi, membaca salawat ke atas nabi, fihi, pada tasyahud akhir. As-sadisa asyara, ke-16, as-salamu, aweh salam, mengucapkan salam. As-sabi'a asyara, 17, at-tartibu, tartib. Nah itu Pak, rukun-rukun salat. Jumlahnya dalam bahasan kita nih Syekh Salim, kemudian disarah oleh Syekh Imam Nawawi, nanti jumlahnya ada 17. Kita lanjutkan dulu bahasan kemarin, sarahnya baru 10 Pak ya. Makruh-makruh salat. Wahadi asyaroha,
makruh salat ada 20. Wahadi asyaroha yang ke 11 man ghalabahun naum. Orang yang ngantuk berat itu. Jadi upami ngantuk berat itu biasanya kan sok totolonjongan Pak ya, komai badan apa hari Jumat Pak ya, melanjutkan tidur dari duduk langsung sholat, gitu ya, melanjutkan tidur. Man ghalabahun naum, ya ngantuk berat, ya, itu memang posisinya makruh. Numawinya tekenging bari ngantuk gitu, itu ninca kepada derajat makruh. Wasani asyaroha ke-12 makruh salat itu man fil makbarati ghairal manbusah, salat di makbaroh kuburan itu ghairal manbusah yang bukan galian. Iya, ya jangan salat di mana Pak? Di kuburan, makruh gitu. Wa kadal manbusatu in farasyat wa illa fala tasahhas salatu fiha. Tempat galian kuburan yang tidak beralaskan itu makruh. Apalagi tidak beralaskan di tempat apa-apa, ya seperti di lapangan, kemudian di kuburan tidak di apa-apa, tidak beralaskan. Itu batalat salatu tasihu lam tas pala tasihas salatu fiha, maka tidak sah. Jadi salat di galian kuburan kemudian tidak pakai apa-apa, tidak pakai alas, itu lam tasiha, tidak sah salatnya. Gitu. Jadi memang salat kalau yang nincak derajat makruh itu kalau beralaskan. Kalau tidak beralaskan maka tidak sah. Gitu. Numawi punten sepuh kapungkur kan upami kaserang Pak ya. Gitu. Kadang-kadang tidak bawa sejadah, cuma pakai apa-apa? Bawa sarung aja. Salat itu amparanan apa daun apa? Ya daun cau, daun pisang. Daun pisang karas. Nah, gitu. Karena kenapa lam tasiha kalau tidak pakai amparan? Itu ya tidak sah. Makanya mungkin fungsinya sejadah itu bukan sejadah ngarpetan karpet gitu ya. Kalau sekarang kan fungsi sejadah apa-apa. Gitu kalau ini kan sudah amparan. Maksudnya amparan apa? Tanah fala tasiha. Maka itu hukumnya tidak sah. Gitu ya. Itu. Jadi salat bil makbaroh. Makbaroh itu apa? Di kuburan. Nah, makruh hukumnya. Wasalisa asyaroha ke-13 man fil mazbalah wa huwa bil fathil muwahhadah wa dhammuha maudhi'az zabal. Iya, tempat sampah Pak. Ya, salat makruh di mana Pak? Tempat sampah. Bagaimana kalau di tempat sampahnya itu ada apa Pak? Ada musola, kan bukan sholat di tempat sampah, hanya sholat mah di musola. Gitu, meskipun ya di pinggirnya ada apa Pak? Ya tempat sampah gitu, itu mah bukan sholat di tempat di tempat sampah, sholatnya di musola. Seperti di pasar kan ada apa Pak? Musola gitu Pak ya. Nah, itu mah sholatnya di musola bukan di pasar gitu. Jadi bil mazbalah. Warabi'uha, warabi'a asyaroha yang ke-14 man fil muzazzirah wahiyya maudi'u dzabhil hayawan, ya tempat pemotongan hewan. Di pejagalan itu ya. Itu makruh. Wa khamisa asyaroha ke-15 man fil hammami ghairal jadid walau fil maslikhah ay fi makanin syalhith thiyab. Ya, makruh salat di WC, di tempat bekas WC. Nah, jadi ada bekas WC gitu Pak ya, tidak direnovasi, dijadikan tempat salat, hukumnya makruh. Tapi jika direnov terlebih dahulu sehingga dijadikan musola mah itu tidak mengapa. Ini mah tempat WC atau tempat di sini mansalos salithiyab, tempat ganti pakaian.
Ya, kan ada gini Pak, ada WC, kemudian ada tempat pergantian baju gitu Pak ya. Nah, itu makruh. Itu. Ya bisa jadi karena kan takut berceceran apa-apa najis sehingga ya sholat tidak sah gitu. Makanya di sini derajatnya adalah makruh. Jadi di WC, hammam gitu ya yang dijadikan tempat sholat gitu. Wasadisa asyaraha ke-16 man fi atonil ibil walau tahiran. Apa atonil ibil walau tahiran wa huwal maudi alladhi tanahha ilaihil ibil asyaribah liasriba ghairaha. Tempat antrian minuman minuman onta. Nah, meskipun dalam kondisi tahir. Tahir itu apa? Suci. Faidah jama'at sayaqat minhu ilal mar'a. Iya, tempat memberi minum antrian onta. Itu makruh. Wasabi asyaraha 17 man fi qari'atit tariq ay a'lah. Qari'atit tariq ay a'lah. Maksud qari'atit tariq di sini a'lah wa dzalika idza kana fil bunyan dunal bariyah. Ya, salat di tempat yang paling tinggi dalam satu bangunan. Contoh, Bapak netepan tahajud supados teka tinggal kuno sanes naik kana menara dina luhureun apa-apa. Dina luhureun menara atau napi dina luhureun kubah gitu. Dalam satu bangunan. Duna bariyah, bukan tempat yang terhampar dalam sebuah bangunan. Boleh, kan yang atas Pak, tempat yang tertinggi, tempat hamparan. Itu boleh gitu. Dalam artian kalau sholat di atas masjid gitu Pak ya, nah itu hukumnya makruh gitu. Pingin cari-cari tempat menyendiri, dek dirasa-rasa enak panginten sholat dina luhureun apa-apa, dina kubah gitu. Nah, derajatnya ya makruh gitu. Tapi kalau bangunan yang paling tinggi kemudian ada hamparan luas, kemudian kita sholat di sana tidak mengapa. Kemudian dijadikan musola di atasnya, ya tidak mengapa. Seperti di mana Pak? Ya, Pasar Baru di basement kan atasnya hamparan luas, orang bersolat berjamaah tidak mengapa di sana. Nah itu. Nah kaitannya dengan apa? Qari'atit tariq atau qari'atit tariq kalau di sini si Allahu tadi tempat yang paling tinggi dalam sebuah bangunan. Wasamina asyaraha ke-18 man fi zahril Ka'bah. Ya, makruh salat di atas Ka'bah. Gitu. Wasairi ma'was syayatin kamaudi al-khamr wal maks. Qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi al-kanisah bi'tibari zamanis sabiq hiya ma'badul yahud wa bi'ah ma'badun nasara. Ya. Makruh salat di tempat ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani. Bapak netepan gitu di mana? Di gereja atau napi di kelenteng gitu ya. Nah, itu makruh gitu Pak ya. Atau ma'was syayatin. Tempat ya tempat-tempat setan seperti mawadi al-khamr. Wal maks gitu. Tempat mawadi ya tempat-tempat yang memabukkan. Contoh di mana Pak? Di night club gitu ya. Atau napi tempat pemerasan cuka gitu ya. Nah, itu makruh. Gitu. Tapi di sini kedudukan makruh itu kata Imam Syarqawi adalah wa mahallul karahah fil madhkurat haitsu lam yakhaf fautal maktubah. Makruh itu jika memang tidak merasa khawatir dirinya akan ketinggalan salat fardu. Wa illa fala karahata. Tapi jika tidak akan ketinggalan. Jadi kalau harus pergi dulu habis gitu pas sholat fardu, maka itu tidak menjadi makruh. Makruh itu jika tadi akan terlewatkan sholat fardu jika harus mencari tempat untuk sholat selain tempat itu. Gitu. Ada nggak Pak di night club musola? Ya ada mungkin. Tahu dari mana berarti sudah karena atau tempat-tempat ya perjudian gitu Pak, yaitu tempat-tempat syayatin gitu. Itu ya. Jadi makruh itu jika takut akan ketinggalan salat
fardu. Jadi kalau tidak maka tidak mengapa. Nah itu kaitannya dengan apa? Ya, jadi dulu kan pernah ada yang bertanya juga, boleh katanya ya salat di gereja gitu Pak ya. Ya kalau nincak masalah bolehnya tadi tempatnya adalah derajatnya makruh gitu. Ya dalam keadaan seperti begitu. Kemudian kan jika orang muslim pun juga masuk ke jika orang kafir masuk ke dalam masjid, sebisa mungkin dia apa? Ya dicegah. Karena kan dulu sudah dibahas. Dulu sudah dibahas itu Pak ya, orang apa? Yahudi yang masuk ke tempat ibadahnya orang-orang muslim. Nah itu yang ya. Ya, betul. Boleh, karena itu mah bukan ma'bad, rumah sakit mah bukan tempat ibadahnya orang Yahudi. Rumah sakit mah tempat orang sakit, meskipun kepunyaan orang-orang ya Kristiani. Boleh, tidak mengapa. Ya sekalipun ada patung Yesus, bukan berarti kita sholat menghadap patung. Ya, gitu. Terkecuali ya tadi sebetulnya mah nincak pada derajat makruh kalau memang tapi ada nggak memang satu tempat rohangan di rumah sakit yang memang ada gambar patungnya gitu salibnya? Oh ada. Oh iya. Ya mungkin tidak mengapa karena itu bukan ma'bad kan. Orang-orang Yahudi beribadah di sana gitu. Kategorinya kan itu rumah sakit bukan ma'bad. Ma'bad bukan, tempat ibadah bukan. Ya tadi kalau ma'bad hukumnya makruh. Ya betul. Ya. 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 Iya betul. Ya mungkin ini. Ya. Ya. Betul. Ya, mungkin ini bisa masuk yang ke kategori nomor 19. Jika memang fautal maktubah, jika dengan meninggalkan tempat tersebut akan tertinggal sholat fardu, gitu. Itu berarti kedudukannya boleh, tidak makruh. Gitu, meskipun tadi Pak ada gambar-gambar salib, tidak mengapa. In fautal makruh, jika memang takut tertinggalkan yang fardu. Tapi jika memang kita bisa untuk mencari tempat dan tidak tertinggalkan sholat fardu, afdol, ya cari tempat selain itu. Gitu. Jadi tidak menjadi karohah, gitu, tidak menjadi makruh. Meskipun tadi kedudukannya adalah tempat orang-orang Yahudi. Sholat di atas kasur. Oh, nanti akan dibahas Pak ya. Gitu. Ya, diantaranya adalah tidak boleh sujud. Jadi rukun-rukun sujud nanti. Ya, sebagai ini karena akan masih lama Pak itu ya. Kalau nanti kalau nunggu itu jawabannya. Gitu. Ya, dikasih bocoran saja Pak ya. Sujud atau sholat itu tidak boleh di satu tempat yang bergerak. Jadi sujud tidak boleh gitu di tempat yang bergerak. Janten pun tanpa gitunya anculan gitu. Jadi ente upami kasurna matras anu biasa, mungkin yang kecil, yang tipis kan tidak akan apa? Ya bergerak dan tidak nyate bonten sareng nanti netepan dina luhureun kasur spring bed anu anculan. Nah, itu memang dihindari gitu Pak ya. Kalau di atas kasur memang yang tidak apa-apa, ya tidak berubah, itu tidak, ya tidak mengapa, gitu. Ya empuk gitu. Kemudian kedua tidak boleh sujud itu ke tempat yang lebih atas dari imbit, tidak boleh. Atau sujud tidak boleh
gitu ke tempat yang lebih bawah dari imbit, tidak boleh. Jadi antara tempat sujud antara kening dengan imbit itu harus sejajar. Tidak boleh kepada yang lebih tinggi, tidak boleh kepada yang lebih rendah. Makanya Pak, mimbar, Pak Imaran itu kan afdol, lebih utama itu hamparannya adalah rata tempat sholat imam dengan makmum gitu. Jika tempat sholat imam dan makmum, tempat sholat imam lebih tinggi, contoh ada sajungkal 30 ada itu Pak. Nah itu makruh Pak. Ya, jadi tempat sholat imam dengan makmum itu harus satu hamparan. Gitu. Jika lebih tinggi sedikit, hanya sebagai impisol itu apa? Bukan impisol itu hanya pemisah saja gitu. Ya kadar 3 senti kemudian 5 itu dalam kategori kewajaran. Tapi kalau lebih tinggi sampai 1 jengkal itu hukumnya makruh. Iya, afdolnya apa? Karena kenapa? Nanti masalahnya Pak, di dalam kesunahan sholat, jika makmumnya sendiri, itu jangan dipaksakan. Mihrab itu dipakai. Karena kan di antara kesunahan sholat berjamaah itu kalau makmumnya sendiri, imam di sini, kemudian makmum di pinggirnya, di sampingnya sejajar. Jika itu tetap dipakai, kemudian mihrabnya terlalu tinggi, sujudnya di atas, itu tidak boleh. Itu yang menjadi masalah. Gitu, maka hukumnya menjadi makruh. Iya kan, sengaja ditinggikan juga biar makmum kelihatan. Bukan itu mah elat orang-orang bodoh. Karena kenapa? Barisan ke-10 itu tidak usah melihat kikiran ke imam. Tinggal lihat saja barisan ke-9. Barisan ke-9 ruku ya ikut ruku. Terus begitu mualat. Makanya harus sawu sufufakum baina taswiyata sufuf. Minta mami sholat itu seperti begitu. Gitu. Jadi bukan barisan ke-10 harus melihat apa-apa. Imam tidak, tinggal lihat saja siapa yang di depannya. Kalau yang di depannya rukungan kade upamino di payuna gagaro ulah milu gagaro. Gitu. Nah, itu maka derajatnya memang makruh. Satu, kemudian kedua, jika memang imam batal, Pak, ini masalahnya begitu. Jika imam batal, kemudian makmum harus menggantikan, sementara tempat sholat itu tinggi, berarti kan dia harus apa Pak? Bukan, si kakinya itu kan naik, takut dinanyingsat naik, tapi kelihatan aurat, maka batalah sholat jika terlihat aurat itu. Jadi banyak hal sekali Pak. Menjadi apa? Maka derajatnya adalah makruh gitunya. Ada, wah katanya makruh. Sholat mah di mana wae oge kaci. Iya betul. Sholat sekalipun di nagalengan sawah kaci Pak. Upami posisinya nuju di sawah. Tapi ngahajakeun ayeuna di bumi lajeng netepan kagalengan sawah mah teu kayak ingat tuh. Gitu. Gitunya. Itu elatnya Pak ya. Kenapa memang hukumnya memang makruh. Makanya afdolnya adalah ya sejajar. Nah itu Pak mungkin ya. Kaitannya dengan tadi. Jadi tempat apa? Tempat sujud. Jadi tidak boleh sujud ke tempat yang bergerak. Ancul-anculan tidak boleh. Itu yang dikhawatirkan sehingga sujudnya tidak sah. Ya. Ya. Betul. 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 Jadi kan itu kan ayatnya tentang Fa'aina kuntum tuwalupa sama wajhullah, itu tentang wajah Allah. Atau yang hamparan dalil tadi yang mengatakan bahwasanya bumi ini adalah bumi
Allah. Di mana saja kamu sholat maka boleh-boleh saja. Makanya tadi kan sekalipun sholat di atas batu, sekalipun sholat di tengah sawah, pada dasarnya itu adalah masjid bumi Allah, sah-sah saja. Tapi kan harus lihat situasi dan kondisinya gitu. Dalam artian tadi seperti sholat di tempat-tempat setan gitu Pak ya, akan menjadi makruh. Jadi sah-sah saja gitu. Sah-sah saja, tidak menjadi masalah gitu. Sekarang tempat di tempat apa? Di tempat sampah gitu ya. Cuma kan di antara syarat sholat itu adalah harus suci dari najis. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita sholat di tempat sampah kemudian terkena najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi bukan berarti terhadap larangan tempatnya, tapi keabsahannya tatkala melaksanakan ibadah sholat. Maka di sini disebutkan semuanya makruh itu kan dibenci, sebisa mungkin dihindari karena akan mampu mendatangkan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi bukan masalah tempatnya gitu. Maka di sini kedudukannya adalah menjadi makruh. Nah itu kaitannya mungkin Pak ya, insya Allah. Ya, tuh. Apakah masbuk gitu Pak ya? Apakah afdolnya bergeser gitu ya? Ya mengangkat imam yang baru. Ya itu memang dalam masalah khilaf. Dalam masalah khilaf ada yang mengatakan afdolnya sendiri, ada yang mengatakan angkat lagi imam. Upami abdi nyalira diajarkan ku guru gitu Pak, mundur katanya, ikuti biar melanjutkan sholat berjamaah. Abdi nyalira gitu Pak, janten upami nanti sahur pun guru teh diajarkan cenah yang masbuk, kamu mundur sedikit ikuti gitu, sehingga sholat dalam keadaan berjamaah. Itu konteksnya fikih memang banyak pemahaman. Ada yang mengatakan sholat sendiri karena kenapa? Berjamaah sudah selesai karena dia kedudukannya adalah masbuk. Itu pilihan Pak. Kalaupun toh mau mengangkat imam baru, toh juga tidak akan menjadikan sholat itu batal. Itu tidak menjadi masalah. Jadi pilihan mau yang melanjutkan sendiri-sendiri boleh gitu Pak. Ini konteksnya adalah konteks fikih karena kedudukannya adalah masbuk. Itu. Apanya? Konteks mazhab Imam Syafi'i, mohon yang karena kenapa? Tadi kedudukannya adalah masbuk Pak ya. Ya, jadi masing-masing gitu. Karena konteksnya adalah masbuk gitu. Apanya? Ya, diantaranya seperti. Iya, betul. Itu kalau kaitannya dengan apa? Masbuk gitu. Ayo nanti insya Allah nanti akan kita bahas Pak ya, kaitannya dengan apa biar lebih jelas lagi. Nanti konteks hadisnya dengan apa? Konteks fikihnya. Ya. Oh, tempat minum onta dilogikan kan, kalau onta di mana logikanya? Di Arab. Kalau di Indonesia kan tidak ada, mungkin tempat pemberian minum meri gitu Pak ya. Atau tempat pemberian minum domba. Kira-kira ada nggak Pak? Gitu. Ya, makruh. Bagaimanapun juga adalah hukumnya makruh. Karena kenapa? Ya tadi kenapa makruh itu takut nanti sedang sholat dalam kondisi tempat ya terkena najis. Sedangkan sholat itu kan harus suci dari najis tempatnya, kemudian pakaiannya, kemudian badannya. Itu Pak. Jadi memang bagaimanapun juga meskipun dilogikakan dengan memberi tempat minum domba gitu Pak ya, itu tempatnya adalah menjadi makruh. Gitu. Nah itu. Satu lagi Pak. Apa? Peternakan iya tempat memberi minum
Ya. Ya. Iya, bagaimanapun mungkin maaf begini Pak, kalau tentu di peternakan ayam gitu Pak ya, kemudian nggak ada musola, iya, bagaimanapun juga hukumnya makruh, iya, gitu. Makanya hukumnya, kenapa bisa dikategorikan makruh? Ya itu masalahnya mah tadi syarat-syarat sah salat yang 8-nya harus terpenuhi, tidak terpenuhi ya berarti tidak sah. Jadi lebih ke arah sana saja sebetulnya. Ya tadi kalau melihat kepada ya takut ketinggalan apa Pak, ya tertinggalnya salat fardu. Ya mungkin harus di mana lagi kecuali saya harus salat di tempat sana. Ya tidak menjadi masalah. Pala karohata gitu. Bujeng-bujeng gitu Pak, tidak nincak derajat makruh. Salat tidak ada apa air, kemudian tidak ada tanah untuk debu untuk tayamum, ya salat saja. Nah, li ajli hurmatil waqti. Wa isruha yang ke-20 munfarid. Nah, ini Pak nih. Munfarid wal jama'atu qaimatun. Ya, munfarid itu menyendiri sedangkan berjamaah sedang ditegakkan. Nah, jadi antara makmum kepada imam itu harus mu'alaq. Maka carilah imam biar tidak menjadi makruh makmum salat ke imam. Karena siapa? Maksudnya begini. Jadi memang imam itu harus apa Pak? Harus benar-benar apa memiliki kompetensi keimaman. Sehingga makmum dia bermakmum ke imam tersebut tidak nincak dina darah, sehingga dia tidak memisahkan diri gitu. Konteksnya ke sana. Berarti lain salah makmum sebetulnya mah. Salahnya siapa Pak? Imam. Cari. Ya kalau perlu tes and property apa Pak? Iya betul. Karena kenapa? Imam ini punya tanggung jawab penuh. Jadi jangan sampai sholatnya makmum ini derajatnya adalah makruh, bukan. Makruh karena kenapa? Tidak mu'alaq. Temu alak teh tengait, tenyangken. Karena kenapa? Karena imamna sagawaya. Gitu. Makanya kade Pak dalam satu masjid teh kenging Pak boro-boro jadi imam teh. Gitu nincakna eta teh makruh bilih aya nu langkung paseh surat Al-Fatihahna, dia tidak rela diimaman ku nu eta. Gitu. Iya, lebih alim. Contoh Al-Fatihahnya lebih paseh dibanding dia. Nah, makanya nih berarti harus mencari imam yang benar-benar satu ahli fikih, kemudian yang memang benar-benar ahli Quran, ahli hadis gitu Pak, itu diantaranya. Jadi memang sholat munfarid itu dalam keadaan berjamaah hukumnya makruh, makanya harus mu'alaq. Jadi tatkala kita berjamaah, Pak, hati kita ini harus sudah apa Pak? Ngait, nyangked ke imam teh gitu, biar tidak nincak dina darajat makruh. Ya. Ya. Mendekati salam, kemudian dia takbir sendiri karena menganggap bahwa ini hampir selesai, jamaahnya hampir selesai. Nah seperti itu makruh. Ya makruh, karena bagaimanapun juga tidak apa-apa, tidak mu'alaq. Jadi memang kita harus benar-benar mu'alaq. Kalau tidak mu'alaq akan menjadi makruh. Sah sholat berjamaahnya. Apanya? Berjamaahnya makruh. Jadi sebaiknya meskipun sudah mau salam, Ya. kita tetap masbuk saja. Ya, afdalnya seperti begitu. Ustaz, ada syarat-syarat jadi imam itu yang bagaimana? Yang dijadikan imam yang betul itu? Ya, syarat-syarat jadi imam. Kalau di sini gitu. Syarat-syarat jadi pemimpin gitu ya. Dan sebetulnya mas satu Pak, kalau imam di dalam sholat gitu, yang paling penting itu adalah satu
bacaan surat Al-Fatihahnya. Berarti ilmu Al-Qur'annya harus lebih, makanya kan ada, kalau ada dua gitu Pak ya, satu ahli Quran. Jika ada dua ahli Quran, maka yang paling pantas adalah siapa yang lebih ahli hadisnya. Kalau ada dua ahli Quran kemudian ahli hadisnya, kemudian siapa yang paling yang paling pertama kali masuk Islam, berarti yang tua dulu Pak, gitu ya. Kemudian ya kaitannya yang keempat adalah ahli fikih. Makanya sebagian ulama mengatakan meskipun dia ahli Quran, ahli hadis, tapi dia ahli fikih, maka yang pantas menjadi imam itu adalah ahli fikih. Karena kenapa? Keabsahannya nanti di dalam rukun bukan bacaan surat setelah Al-Fatihah, tapi tatkala membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi ya maksimalnya satu ya ilmu Al-Qur'annya adaan gitu, ilmu hadisna ayaan gitu, dia lebih awal lebih tua gitu Pak ya dari semuanya. Kemudian yang paling penting adalah ahli fikih. Iya. Karena kenapa? Kaitannya dengan keabsahan ibadah, Pak. Tekenging nanti, tekenging dilalaworakeun. Karena hukumnya akan menjadi makruh tadi, Pak. Salat berjamaahnya gitu. Iya, jadi bukan egois gitu. Jadi kain urusan ibadah. Ya. Ya memang kan membaca surat di dalam ya tidak termasuk rukun, jadi hukumnya sunat. Ya afdolnya membaca suratnya pun juga harus tartil gitu kondisi imam. Memang harus multi talenta, bukan hanya saja kena-kena yang penting surat Al-Fatihahnya harus bener, nggak apa-apa suratnya masalah juga tidak termasuk rukun. Ya tidak sempurna juga Pak. Gitu ya, sebisa mungkin gitu membaca surat pun juga harus dalam keadaan fasohah dalam tilawah. Nah itu oh iya, nanti akan dibahas Pak ya. Jadi nanti dalam bab bermakmum, bermakmum lelaki kalalaki, nanti bencong kalalaki, bencong ka bencong, makmum istri kalalaki. Tidak sah satu bermakmum lalaki ka awewe, teu sah. Gitu, lalaki ka banci. Tidak sah. Kemudian nanti akan dibahas Pak di sini gitu ya. Ya minimal gitu. Gitu minimal sebagai gitu ya. Ya, jadi tidak sah. Jadi bermakmum, jadi lalaki ka istri tidak sah. Kemudian lalaki ka banci, gitu ya. Itu tidak. Apa? Ya, sama Zaitun mungkin ya. Madhab Bung Karno apa ya? Gitu ya. Oke. Munfarid wal jamaatu kan sawaun kana munfaridan anil jamaah wasab. Sama saja apakah dia munfarid anil jamaati dari berjamaah wasab. Juga munfarid dalam sob itu makruh Pak. Contoh, punten ada ini nih, siapa nih yang ini Mang Ujang ya, netepannya teh suka di luar sendiri karena punya tugas mungkin ya gitu. Ya itu hukumnya makruh. Tetap salat berjamaahnya sah. Cuma ya berjamaahnya sah. Cuma tetap karena memisahkan dia. Iya, gitu. Makanya salat berjamaah hukumnya makruh. Makruh, bagaimana? Enggak, masalahnya begini, masalahnya dia menyendiri. Jadi memisahkan dari apa barisan. Tapi kalau sopnya penuh seperti Jumat kemudian di sana tidak termasuk memisahkan sop. Gitu. Karena punya apa Pak? Punya tugas mungkin. Apakah memang tugasnya harus seperti begitu Pak? Kasihan juga.
Dia Yang bikin peraturan. Jadi kasihan juga nih Pak Ujang nih gitu. Karena kenapa dia takbiratul ihramnya bersama dengan imam, hanya memisahkan softnya saja gitu. Anisai pakot bi anarma jamal anisab bi alladi minji. Panfiradu makruhun tuh, iya panfiradu makruhun, maka menyendirinya itu derajatnya adalah makruh. Gitu mafutun li fadih jamaah, tertinggal li fadih dari keutamaan berjamaah kama dzikir Romli, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Romli itu meninggalkan keutamaan dalam berjamaah. Gitu. Itu silakan jadi pikiran Bang Ujang. Apakah memang harus seperti begitu salat berjamaah? Mungkin hanya subuh saja kan? Apakah setiap waktu, Pak? Subuh. Oh gitu ya. Apa? Karena tanggung jawab mungkin karena. Tapi kalau ada elat tadi seperti tadi Pak ya gitu. Tapi saya tidak berani untuk menjadikan elat dia punya tanggung jawab itu Pak. Gitu. Lali fadilati sof, bukan keutamaan sof pakot saja. Kama za'amahu ba'dum, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh sebagiannya. Nah itu diantaranya apa ya? Memisah. Apa? Di luar, maksudnya keluar. Oh, ya boleh, tidak menjadi masalah. Iya. Ya, ada masalahnya maka halangan tembok dah kumaha tuh. Dah kehalangan. Apanya? Masalahnya ini kan terkait dengan tanggung jawab kan gitu kan. Ya. Jadi bukan masalah. Enggak, ini mah yang ini. Dia sholat sendiri karena sholat tingkat motor juga salah juga. Udah ya sholat sendiri aja dia. Terus dia tahu Pak ngurus. Gitu. Nah ini apa? Ini mungkin barisan, kemudian terhalang apa nih? Terhalang tiang. Apakah memang yang terhalang ini apa termasuk memang setan gitu Pak ya? Gitu. Yang enggak juga palah, karena masalahnya kan ini ya jatah tembok juga Pak. Kalau tidak ada tiang ini kan ya ambruk juga gitu. Nah itu kaitannya dengan apa? Jadi tidak memisahkan gitu Pak ya. Contoh lanjutkan. Ya. Oh kalau di luar ya boleh tidak menjadi masalah. Tapi ada satu syarat nanti. Sop itu memang harus nyambung. Makanya pintu waktu sholat itu harus dibuka. Masih nyambung di sop satu. Ya. Ya yang penting pintu ini harus dibuka. Apa? Ya afdolnya sih pinuhan dulu apa-apa. Sop ini gitu, jangan dulu kemana? Keluar gitu. Baru kalau ini sudah penuh gitu kan, baru keluar gitu Pak. Nah itu diantaranya. Jadi jangan mendahulukan dulu di kosong di dalam kemudian penuh di luar. Enggak begitu juga. Nah itu. Wa amal makruhatu fi salat fasatati insyaallah taala wa ilaihi wasyrun. Nah, adapun makruh salat fasatati insyaallah maka nanti akan ada bahasannya secara khusus wa ya ihda wa isrun 21 insyaallah. Nanti akan dibahas selanjutnya juga dalam makruh salat. Nah, itu Pak kaitannya dengan makruh salat. Oh, selesai juga Pak. Ternyata waktunya untuk rukun-rukun salat enggak kebahas nih. Ya boleh Pak. Kita bermakmum sholat kan tidak dijelaskan. Ya. Tidak tahu apakah itu Al-Fatihah benar atau enggak. Betul. Gimana itu apakah kan kita masing-masing. Ya betul. Imam baca Al-Fatihah kita juga baca. Betul. Nah, gimana ya? Nah, jadi dalilnya kan jelas Pak. Innama ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Salat itu ada yang jahar, ada yang sir. Gitu ya. Jika yang jahar kita dengarkan bacaannya, kemudian di dalam membaca Al-Fatihahnya kita nanti baca sendiri. Bagaimana yang sir kan tidak terdengar, itu punya tanggung jawab masing-masing. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian ya membaca surat. Kalaupun toh bacaan Al-Fatihah kita belum selesai,
bacaan surat kita belum selesai, imam ruku, kita ikut ruku. Pahalanya sama, tetap kaitannya adalah dalam berjamaah. Hanya konteks ketaatan saja kalau dalam sir Pak. Meskipun bacaan kita belum selesai dan imam sudah ruku, ikut saja ruku. Bacaan kita sudah ditanggung oleh imam. Ya, sudah dianggap 1 rakaat meskipun dalam keadaan masbuk, selamat belum tertinggal 2 rukun. Sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Jadi contoh seperti sholat duhur atau sholat asar, takbiratul ihram pertama bareng. Nah, kemudian bacaan imam kok sebentar. Jika nate gancang rusuh, ari kita alon-alon sehingga Al-Fatihah juga belum selesai gitu Pak. Nah, konsekuensi dari berjamaah, imam ruku ya kita ikut ruku. Jadi jangan menyelesaikan bacaan sendiri atau menyelesaikan bacaan sendiri mah ya jangan berjamaah, itu sendiri saja. Itu makanya Pak, punten kan kita mah diajarkan dari niat saja. Contoh usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kan pada mengucapkan kalimat makmuman teh Pak, ada konteks yang sebetulnya diserenkeun ka imam. Mun ceuk bahasa kasar nama mangakeun bodoh abdi bacaan balelol abdi sagala rupi. Nah, kabodohan abdi ka anjeun pek tanggung ku anjeun sadayana. Baru da berat jadi imam teh Pak. Apa? Iya. Gitu kan. Jadi we ngait gitu. Makanya tadi meskipun bacaan kita belum selesai, ikuti saja. Itu mungkin aturannya Pak. Insya Allah. Takbir, terus si imam langsung ruku, kita takbir, langsung Ya. ruku juga ikut. Iya, langsung. Tidak pernah baca apa-apa. Tidak baca Al-Fatihah pun juga dianggap 1 rakaat selama dia ikut ruku. Ya, batasannya ruku. Jika memang tertinggal ruku, maka sudah tidak termasuk 1 rakaat. Itu meskipun tadi Pak datang kita ikut takbiratul ihram kemudian ruku, ya ikut saja ruku, maka itu dihitung sudah menjadi 1 rakaat. Bagaimana jika ada keraguan? Ya kalau ada keraguan mah tambah lagi saja 1 rakaat. Gitu. Gimana Pak kira-kira? Ya. Ya. Oh ya betul. Jadi memang ini konteks sejarah Pak. Eta kan rebo wekasan itu rebo terakhir di bulan Sapar gitu. Rebo terakhir di bulan Sapar ini memang keterangannya juga ada di dalam kitab Al-Jawahir. Ya, ada memang. Kan ini kan kabar dari seorang waliullah yang memiliki ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf itu adalah ilmu di luar nalar keumuman. Sehingga dengan ilmu tersebut dia mengetahui setiap rebo terakhir di bulan Safar itu Allah menurunkan 320.000 macam balai. Nah, intinya Pak, inti dari rebo wakasan itu carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi inti rebo wakasan itu adalah carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sifatnya manusia ini adalah tidak mau tertimpa musibah. Mau nggak Pak ketabrak mobil? Kan tidak mau. Jadi tugas kita adalah apa? Cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Sebagian ulama boleh untuk menolak bala itu dengan bersedekah. Banyak cara Pak. Ada saya mah teu boga tuh dengan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqaw wa su'il qadar. Karena kenapa? Bagaimanapun juga Allah tidak akan menimpakan musibah jika Allah tidak menghendaki. Dan Allah tidak akan bisa menyelesaikan itu musibah kecuali Allah sendiri yang akan menyelesaikan musibah tersebut. Jadi tugas kita itu adalah memohon kekuatan jika ditimpa musibah kita tidak menjadi orang yang murtad, apalagi kufur.
Jadi konteks rebowokasan abi mah ngemut gitunya dengan berbagai macam khilaf gitunya, cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita ditimpa musibah, kita sudah mempunyai kekuatan sehingga tidak coplok iman. Makanya silahkan kan obatilah sakit kalian dengan bersodakoh, tolak balaklah kalian dengan sodakoh. Kemudian dengan sholat. Bagaimana dengan sholat? Selama sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sah-sah saja. Contoh, ada boleh katanya di dalam akhir bawakasan itu pas sholat 2 rakaat gitu, atau sholatnya 4 rakaat gitu dengan 2 salam. Kalau mau 4 rakaat langsung boleh dengan langsung, tapi tidak tidak pakai tahiyat tasyahud awal. Apa yang dibaca? Niat sholat apa? Boleh ada sholat sunat Pak yang tidak kenal situasi dan kondisi, disebutnya adalah sholat mutlak. Boleh, dan sholat mutlak itu bukan hanya saja pada rebowokasan. Kapanpun juga kita boleh melakukan sholat mutlak. Atau sholat hajat katanya Pak. Boleh, kita ingin agar dihindarkan dari balai, boleh melakukan sholat hajat. Dan sholat hajat tidak hanya dilakukan pada rebowokasan saja. Jadi artinya begini Pak, gitunya. Kita ini diperintahkan untuk menolak balai itu sepanjang tahun, sepanjang penuh. Karena sepanjang tahun, sepanjang penuh itu tidak, ya minimal pada rebowokasan. Karena tadi Pak ada kabar, ya kalau datangnya dari wali akan dipercaya kira-kira Pak. Nah itu masalahnya. Terkecuali itu wali, saya nggak akan percaya, tidak menjadi masalah. Gitu. Ngan kade upami geus dongkap musibah, ulah nyalahkeun sakit hungkul. Nah itu kaitannya dengan konteks rebowokasan. Makanya memang kan ada khilaf juga Pak. Tapi Ari Abdi mangemutna, saya harus mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kenapa? Bujeng-bujeng 320.000 balai Pak. Karek hiji balai ge amit-amit Abi mah alim. Makanya saya setiap waktu berlindung kepada Allah dari balai, dari bencana. Naudzubillah Pak, punten pahit. Kamu teu siap iman mah ceurik stres. Aya panutin kan aya kan sakit tidak sembuh-sembuh kan balai Pak ya. Kalau tidak kuat iman, aya teu nu ngarag-ragkeun maneh Pak. Iya, karena kenapa? Sakit yang berkepanjangan karena dia tidak punya iman. Nah, pentingnya mendekatkan diri kepada Allah itu Pak. Agar kita terus diberi kekuatan. Nah itu kaitannya dengan apa? Rebowokasan. Makanya yang belum berdoa, ya berdoalah. Sekarang hari Kamis kan kemarin rebowokasannya Pak ya. Gitu. Karena kenapa? Apa? Ya Kamis awal. Gitu. Nah itu Pak. Insya Allah ya kaitannya dengan apa? Rebowokasan. Kalau punya keyakinan ke arah sana takut menjadi balai, ya bersedekah saja. Niatkan untuk menolak bala gitu, karena bujeng-bujeng 320.000 balai Pak, 5 balai saja naudzubillah gitu ya. Nah itu kaitannya dengan rebowokasan. Dan peribados oge kamari sebetulnya mah seperti setiap malam rebowokasan atau rebo pagi sok dikempelkeun jamaah teh kita baca surat, baca Al-Qur'an, kita berlindung kepada Allah. Semoga dengan membaca Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan perbanyak sholawat. Itu kan dalam rangka apa? Tolak bala. Jadi tapi bukan perkara yang wajib. Jadi bukan acara yang mengada-ngada, tidak. Hanya berlindung saja, mengajak kepada mereka agar yuk sama-sama mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sholat berjamaah kadai Pak. Ya jangan sholat apa? Sholat tolak bala secara berjamaah. Afdol sholat itu sendiri kecuali sholat sunat yang berjamaah Idul Fitri, istisqo. Nah, seperti sholat itu mah makanya pribadi-pribadi kita yang harus memiliki ilmu gitu. Nah, itu kaitannya dengan rebowokasan. Insya Allah Pak ya. Tidak ada lagi, cukup. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.